Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizin Fatika, NIM A210 190 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech di era new normal, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Perkembangan teknologi kini semakin cepat, semakin menantang. Kini giliran pasar keuangan harus bersiap diri. Kini banyak penyedia jasa keuangan menggunakan teknologi untuk mengelola dana atau menyalurkan dana via akun tertentu dunia maya. Fintech atau financial teknologi belakangan ini ramai diperbincangkan. Lalu seperti apa fintech itu? Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech memiliki model bisnis yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi karena memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa diakses secara online. Kehadiran fintech membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan dengan efisien. Soalnya, layanan fintech dapat diakses hanya dengan memanfaatkan internet. Agar perkembangan perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin operasional. Perusahaan fintech yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI diharuskan untuk mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jika diketahui melakukan pelanggaran, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan perusahaan fintech yang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, fintech ilegal kerap memberikan biaya yang sangat tinggi serta sistem penagihan yang tidak baik, mulai dari melontarkan kalimat kasar dan mengancam hingga menyebarkan data peminjam. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih bijak dan selektif memilih perusahaan fintech sebelum memutuskan untuk meminjam uang. Perbedaan antara fintech ilegal dan fintech legal. Yang pertama, pada bunga dan denda. Untuk fintech ilegal, bunga dan denda sangat besar serta tidak transparan. Kemudian untuk fintech yang legal, untuk bunga dan denda diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dibebankan kepada peminjam. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok peminjaman. Yang kedua yaitu regulator atau pengawas. Untuk fintech ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Kemudian untuk fintech yang legal terdaftar OJK dan berada dalam pengawasan lembaga tersebut yang sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Kemudian yang ketiga, cara penagihan. Untuk fintech yang ilegal melakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Kemudian untuk fintech yang legal wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Kemudian yang keempat, kepatuhan peraturan. Untuk fintech ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kemudian untuk fintech yang legal wajib tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Report yang dirilis oleh Singapore Fintech Report tahun 2020 di sini menggambarkan segmen mana dari industri fintech yang paling ramai di Indonesia. Ternyata didominasi 50% oleh peer-to-peer lending dan payment pembayaran. Indonesia menjadi pasar yang legit untuk bisnis fintech. Setidaknya ada 322 perusahaan fintech
yang terdaftar di Indonesia per tahun 2020 kemarin. Mengapa Indonesia ini dikatakan sebagai pasar yang legit? Karena kita punya penduduk yang cukup besar dan ada 83 juta unbanked population di Indonesia, sedangkan penetrasi smartphone ada 60% dan internet penetration sebesar 67%. Mangsa pasar yang begitu besar ini tentu saja menarik minat tidak hanya untuk pelaku pasar fintech domestik, tapi juga investor tingkat global untuk ikut menggarap pasar fintech di Indonesia ini. Link Business Fintech Payment dan Fintech Lending masih menjadi bisnis yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Kehadiran fintech itu semakin memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya potensi pasar kedua fintech ini semakin luas. Hingga akhir tahun lalu, terdapat 33 perusahaan pemegang izin fintech berjenis payments, khususnya perusahaan penerbit uang elektronik, di mana cara bertransaksi keuangan non-tunai menggunakan cara konservatif dengan layanan transfer perbankan kerap dilakukan generasi tua, tapi kini masyarakat milenial belakangan ini mulai populer menggunakan layanan fintech payment. Selain itu, dalam keseharian kita menggunakan aplikasi e-commerce untuk kita berbelanja, kemudian kita membayarkan tagihan listrik, tagihan air, kemudian membeli pulsa, itu termasuk dalam fintech payment, yang dimana saat ini berkembang sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu fintech peer-to-peer lending. Fintech ini adalah contoh produk fintech yang sedang populer saat ini. Kita bisa menjadi pendana jika ingin meraih keuntungan atau menjadi peminjam ketika membutuhkan modal. Contoh dari peer-to-peer lending adalah modal rakyat yang menjadi tempat bertemu antara pelaku UMKM dan para investor. Selain dari dua fintech yang kita bahas tadi, ada juga jenis fintech lainnya yaitu fintech crowdfunding. Teknologi finansial jenis ini mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya fintech ini, mereka yang membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai kebutuhan, sedangkan mereka yang memberikan dana bisa mendulang keuntungan. Jadi keduanya sama-sama akan merasakan manfaatnya. Kehadiran fintech crowdfunding membuat masyarakat bisa berdonasi secara aman dan terpercaya. Untuk yang selanjutnya yaitu fintech market aggregator, yaitu ketika kita bingung ingin memilih produk keuangan yang tepat, kita bisa mencari tahunya melalui jenis fintech ini. Produk keuangan di luar sana itu banyak jenisnya, jadi mungkin kita akan bingung, namun tidak usah khawatir. Kita bisa memanfaatkan fintech ini untuk mencari informasi produk keuangan yang menarik. Demikian pembahasan fintech dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.